Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allati la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fa akhadnahum bima kanu yaksibun al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah biiqabin min indi al hadis. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid generasi baru pemilik kalbu yang tetap punya semangat dalam upaya merawat identitas dan kepribadian sesuai petunjuk syariat agar mendapat tempat terhormat di hadapan Zat Penguasa Rahmat dengan tekad dan ragam ikhtiar yang kuat, di antaranya syiar agama sesuai petunjuk Zat pemilik hakikat. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah iroda serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberi kesempatan untuk merasakan nikmatnya hidup di bulan Ramadan dan kembali dipertemukan dengan Idul Fitri dalam suasana yang aman dan tentram, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana situasi dan kondisi pandemi cenderung terus meninggi. Atas berbagai nikmat itulah sudah sepantasnya apabila pagi hari ini kita bertakbir, bertasbih, mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Aidin wal aidat rahimakumullah. Bulan Ramadan telah kita lalui fase demi fase. Atas keberhasilan melalui proses pembinaan sebulan itu, kita patut berbahagia. Namun jangan lupa dan juga jangan jumawa. Di balik bahagia tersimpan potensi duka. Manakala keluar Ramadan, kita dinilai bukan sebagai pemenang dan pahlawan, namun dinilai sebagai pihak yang kalah dan pecundang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sepatutnya kita bertafakur sekaligus mengevaluasi perjalanan Ramadan kita dengan mengenal ciri-ciri kesuksesan. Karena di tahun depan Ramadan yang demikian gemilang belum tentu kembali datang menghampiri kita. Kita telah maklum bahwa ciri-ciri orang yang sukses, pribadi yang berhasil, dibina dengan bulan Ramadan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
melalui petunjuk tujuan utama ibadah Ramadan disyariatkan, yang oleh para ahli disebut maqasidus syariah, seperti yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah, terutama penghujung ayat 183 sampai 187. Di antara ciri kesuksesan bulan Ramadan, di antaranya terjadi peningkatan derajat dari seorang muslim, seorang mukmin naik tingkat menjadi manusia yang bertakwa, seperti yang dijelaskan pada penghujung Al-Baqarah 183 dan 187. Ketika Allah menyampaikan pesan takwa, ada dua model yang Allah gunakan di dalam kedua ayat ini, menggunakan dua bentuk kalimat. Kalimat pertama, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Kalimat kedua, la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Kalimat pertama, la'allakum tattaqun, yang menjadi mukhotob mitra dialog, nu diajak ngawang kongna teh antum, kalian. Hal ini diisyaratkan oleh kalimat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sementara kalimat yang kedua, la'allahum yattaqun, mitra dialog, nu diajak ngawangkong nate hum, mereka, yaitu manusia secara keseluruhan. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan pesan takwa harus menggunakan dua bentuk kalimat demikian? Hal ini tiada lain hendak mengingatkan kita bersama bahwa seseorang yang sukses dengan bulan Ramadan harus mampu merubah nilai-nilai ibadah Ramadan, dari mulai ritual saum, ritual tarawih, ritual ihya Lailatul Qadar, dirubah menjadi nilai-nilai takwa. Baik takwa personal, yaitu takwa pribadi, maupun takwa komunal, yaitu takwa keluarga dan masyarakat. Ingat Bapak Ibu, takwa pribadi, keluarga dan masyarakat merupakan syarat dan jaminan dari Allah dan Rasulullah akan terciptanya kesejahteraan, akan terwujudnya keamanan, akan terlaksananya kedamaian di dalam hidup. Ini seperti yang Allah janjikan di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Sebaliknya, jika takwa baru terwujud pada pribadi, belum merata takwa itu pada masyarakat, keluarga dan masyarakat, maka ketakwaan pribadi tidak menjadi jaminan yang bersangkutan terbebas dari fitnah berupa bencana. Ketika kemaksiatan di tengah masyarakat hanya dilakukan oleh segelintir orang, maka kesolehan, ketakwaan pribadinya belum cukup untuk menyelamatkan. Inilah yang diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 25, bahwa kepribadian takwa untuk diri sendiri belum menjadi jaminan terwujudnya kesejahteraan dan kedamaian di dalam hidup. Kemudian oleh Rasulullah, kita semua diingatkan kembali, yang dalam bahasa orang Nanjung, entong Ambon asa soleh sorangan.
Di dalam beberapa hadis, Rasulullah mengingatkan ciri orang yang sukses harus mampu mewujudkan ketakwaan ini bukan hanya di diri sendiri. Misalkan dalam hadis Ummu Salamah, Rasulullah mengingatkan tugas kita sebagai orang yang telah melampaui pembinaan Ramadan. Dalam redaksi hadis Ummu Salamah, Rasulullah bersabda, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati." Apabila kemaksiatan tos nemrak, kemaksiatan telah merajalela di kalangan umatku, ammahumullah bi'iqabin min indih, maka Allah akan menurunkan bencana, Allah akan menurunkan adab kepada semua, padahal pelakunya hanya segelintir orang. Lantas Ummu Salamah bertanya, bagaimana kalau di masyarakat itu ada orang yang soleh? Kata Nabi, orang yang soleh pun akan terkena dampak. Bedanya, kalau dia telah berikhtiar, maka ketika bencana datang sampai wafat, maka kewafatannya ada dalam keridhaan Allah. Dalam redaksi Aisyah, idza dhaharasu fil ardi, apabila kejahatan telah muncul merajalela di muka bumi, anzalallah bi ahlil ardi ba'sahu, maka Allah akan menurunkan adabnya kepada seluruh penduduk bumi tak terkecuali. Aisyah bertanya, wa fihim ta'atullah azza wa jalla, bagaimana nasib orang yang taat di tengah masyarakat? Maka kata Nabi, orang yang taat pun sama akan terkena. Bedanya, kalau dia telah berusaha, maka saat tertimpa bencana hingga kewafatan tiba, maka dirinya ada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari petunjuk-petunjuk inilah mengapa Al-Quran surat Al-Baqarah 183 dan 187 menjelaskan target sukses orang yang dibina di bulan Ramadan bukan hanya antum, tetapi takwanya harus sampai kepada hum. Saya ulangi, kenapa tak cukup dengan 183 la'alakum tatakun? Ternyata harus melampaui, bukan sekedar ketakwaan di masjid. Harus tercipta ketakwaan di ruang publik. Harus terwujud ketakwaan di pasar. Harus tercipta ketakwaan di lapang futsal. Bahkan harus tercipta ketakwaan di kolam pancing. Maka itulah orang yang sukses dengan bulan Ramadan. Dia punya semangat bukan untuk diri sendiri, tetapi mentakwakan keluarga dan masyarakatnya. Maka ada 3 poin petunjuk yang didapat dari penggunaan kalimat yang ditegaskan dalam ayat dan hadis Nabi tadi, bahwa orang yang sukses dibina di bulan Ramadan, maka dia tidak nyaman jika takwanya hanya sendirian. Dia akan semangat bagaimana mewujudkan takwa ini di keluarga dan masyarakat, sehingga masyarakatnya akan terwujud kesejahteraan, rasa kedamaian dan keamanan. 2, dia akan turut serta menurut kemampuannya untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, ciri orang yang sukses dengan Ramadan, pasti dia peduli lembur. Begitu Ramadan datang, dia merasa enjoy sendirian,
ternyata tetangga jeung masyarakat hare-hare itu belum tentu sukses. Jadi dia akan semakin peka, punya rasa peduli tinggi pada umat dan bangsa. Nah, maka untuk mengawal terwujudnya ciri-ciri ini, tentu mewujudkan takwa pribadi bisa ku pribadi. Tapi mewujudkan takwa keluarga dan masyarakat tidak bisa sendiri. Dibutuhkan kolaborasi. Dibutuhkan satu kesatuan kesadaran bersama. Yang dalam bahasa kami, sekiranya surga itu adalah tujuan, maka masuk surga terkadang tidak bisa dengan sendirian, tetapi harus menghadirkan berbagai pihak yang ternyata disitulah yang menjadi tugas utama bagi orang-orang yang saum semangatnya tak pernah selesai, pedah geus sorangan beres, tapi akan terus dipacu. Mari saya terangkan satu kejadian. Kenapa untuk mewujudkan takwa masyarakat harus ada kolaborasi yang boleh jadi dalam pandangan kita terkadang dianggap sebagai perkara yang sepele. Saya ambil kejadiannya yaitu marbot masjid. Kalau satu sukses dakwah ngajarkeun Islam, nu paling kapunten ustadna atau panitia penyelenggara, tapi hanya sekedar marbot nu menerkeun misalkan ampli, belum tentu dipandang memiliki peran untuk mewujudkan ketakwaan. Sebab ukurannya terkadang menggunakan ukuran kita, bukan ukuran zat yang maha kuasa. Ternyata begitu 1 bulan wafat, Nabi datang ke masjid itu. Nabi merasa kehilangan. Kemana orang A? Sahabat mengabarkan bahwa yang bersangkutan telah wafat. Kenapa kalian tidak memberitahu kepada saya? Sogoruhu, para sahabat, orang yang dibina sehari-hari oleh Nabi, dalam hal ini sebelum diluruskan oleh Nabi masih punya pandangan tepantes tingkat marbot, dilaporkan ke presiden. Nabi marah. Maka Nabi meminta untuk diantar ke kuburannya, sholat di kuburan tosabulan. Betapa hanya seorang marbot dalam peran membutuhkan kolaborasi dan kombinasi, maka terkadang hanya seorang tukang air itu sangat dibutuhkan. Itulah mewujudkan takwa dalam kerangka keluarga dan masyarakat. Maka tidak bisa oleh pribadi, tetapi harus dibangun kesadaran bersama, tak terkecuali yaitu yang saya sebut takwa struktural. Berarti orang yang bertakwa pribadinya, dia akan peduli bagaimana keluarga dan masyarakat takwa. Berarti membutuhkan pemimpin yang juga takwa, supaya dia peduli akan ketakwaan keluarga dan masyarakatnya, sehingga masyarakat sejahtera, masyarakat damai, aman sentosa, dan terhindar dari berbagai bencana yang datang menimpa. Sebaliknya, sekiranya baru individu-individu tidak menjadi satu kekuatan seperti sapu lidi, pemimpinnya tidak peduli urusan ketakwaan keluarga dan masyarakat, maka hanya dengan segelintir orang berbuat maksiat yang terdampak adalah masyarakat secara keseluruhan. Inilah yang Nabi ingatkan kembali. Mamin qaumin yu'malu fihim bil ma'asi. Tidak ada satu kaum, satu komunitas yang di situ dilakukan kemaksiatan hanya oleh beberapa orang. Fahum a'azzu minhum. Padahal masyarakat yang mayoritas itu punya kemampuan. Wa amnahu, punya kuasa menahan. Wala yatagoyarun, lalu dia tidak melakukan.
illa amahumullah min iqabin. Pasti masyarakat itu sampai kapanpun tak akan pernah sejahtera dan mengalami aman sentosa. Kenapa? Inilah yang sering diingatkan Bapak Ibu oleh orang tua kita. Satu kejahatan, satu kesalahan, satu keburukan boleh jadi pada mulanya bukan hebatnya pelaku kejahatan itu, tapi diamnya orang yang soleh. Seakan-akan urusan soleh hanya pribadi tadi di masjid. Begitu muncul persoalan di masyarakat baru terasa dampak riwe. Tapi mensolehkan tak pernah turut serta. Maka itulah ciri Bapak Ibu orang yang sukses di bulan Ramadan. Kenapa bukanlah alakum tatakun saja, tapi haruslah alahum yatakun. Yaitu dirinya tidak merasa nyaman sekiranya hanya soleh pribadi, keluarga dan masyarakatnya belum soleh. Maka inilah barangkali yang harus menjadi bahan tafakur, bahan evaluasi. Apakah setelah kita ditinggal pergi oleh bulan Ramadan yang demikian penuh makna, apakah kita keluar sebagai pemenang dan pahlawan, atau malah kita dinyatakan pihak yang kalah dan pecundang di hadapan Allah? Tentu kita semua berharap Ramadan bukanlah sekedar perputaran waktu yang datang dan pergi silih berganti, tetapi kita ingin Ramadan yang kita dapatkan peluangnya di tahun ini benar-benar mengantarkan diri kita dengan pembinaan selama 1 bulan itu menjadi manusia-manusia yang sukses, yang dapat kita wujudkan ciri-ciri kesuksesan itu setelah Ramadan selesai, insya Allah. Maka dampak ketakwaan akan semakin meluas dan dirasakan hidup gairah, aman, sejahtera karena suksesnya orang-orang yang dibina di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita bahwa meninggalkan 30 hari, 29 hari kiranya bukanlah perkara yang berat, tapi mengesankan dalam setiap hari pergantian itulah yang cukup berat. Kita sadar setiap kali Ramadan datang penuh dengan berbagai kekurangan. Tetapi paling tidak dengan semangat yang tadi itulah, mari kita buktikan setelah Ramadan selesai terbuka peluang yang demikian besar, bahwa dengan kekurangan itulah sejatinya Allah masih memberikan kesempatan besar dengan amal yang sedikit yang telah kita dapatkan untuk kita buktikan di hari-hari ke depan, hingga takdir Allah menetapkan dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun mendatang. Demikian catatan-catatan yang ingin disampaikan sebagai bahan tafakur untuk diri dan keluarga, juga bagi Bapak, Ibu dan masyarakat bersama. Insya Allah sejahtera lahir batin, aman damai sentosa, esok lusa telah menanti kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan Anda semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.